Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Pernahkah Anda merasa hidup Anda terjebak dalam rutinitas yang monoton? Seperti setiap hari terasa sama, dan Anda tidak benar-benar bergerak maju. Ini bukan hanya masalah pribadi, karena hal ini juga terjadi pada perusahaan besar. Contohnya adalah Ford. CEO mereka, Jim Farley, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka bosan membuat mobil yang membosankan. Mereka memutuskan untuk fokus pada kendaraan ikonik, seperti Bronco, Mustang, dan Raptor. Tapi, mengapa keputusan ini begitu penting? Dan bagaimana hal ini terhubung dengan buku The Comfort Crisis karya Michael Easter? Yuk, kita bahas lebih dalam. Chapter 1. Terjebak pada zona nyaman. Bayangkan sebuah perusahaan mobil besar seperti Ford, yang selama bertahun-tahun mengandalkan model-model mainstream, seperti Fiesta, Focus, dan Fusion. Mobil-mobil ini nyaman, aman, dan diterima dengan baik oleh pasar. Tetapi, apa yang terjadi ketika sesuatu menjadi terlalu nyaman? Mereka kehilangan daya tariknya, tidak lagi menonjol, dan mulai dianggap membosankan. Ini bukan sekadar tentang desain mobil, tetapi tentang kehilangan jiwa, yang dulu membuatnya istimewa. Dalam bukunya The Comfort Crisis, Michael Easter menyebut keadaan ini sebagai zona nyaman, yaitu kondisi di mana semuanya terasa terlalu aman, tetapi sebenarnya menahan potensi kita untuk berkembang. Easter menjelaskan bahwa kita seringkali tetap berada di zona nyaman, karena takut meninggalkan apa yang sudah kita kenal. Ford, selama bertahun-tahun, terperangkap dalam mentalitas ini. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah hidup saya benar-benar memuaskan, atau saya hanya bertahan karena merasa aman? Seberapa sering Anda bangun pagi dan merasa bahwa Anda hanya melewati hari, tanpa benar-benar merasa tertantang? Jika jawaban Anda ya, mungkin Anda juga berada di perangkap yang sama. Chapter 2. Mengambil keputusan berani. Michael Easter memperkenalkan konsep misogi, yaitu tantangan yang sangat sulit, dilakukan setahun sekali, dan dengan peluang 50% untuk gagal. Inti dari misogi adalah keluar dari rutinitas, dan menghadapi tantangan yang dapat mengungkapkan kekuatan serta potensi tersembunyi dalam diri kita. Bagi seseorang, misogi bisa berupa lari maraton tanpa persiapan penuh, berpuasa lebih lama dari biasanya, atau mencoba sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan. Apa hubungannya ini dengan Ford? Jim Farley memutuskan untuk berhenti memproduksi mobil-mobil mainstream yang cukup baik, dan fokus pada kendaraan yang lebih menantang seperti Mustang dan Bronco. Ini bukan sekadar keputusan bisnis biasa. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Bayangkan jika strategi ini gagal, dan pasar tidak menerima mobil-mobil baru ini. Ford bisa kehilangan identitasnya, mengalami kerugian besar, dan mengecewakan banyak pihak. Namun, Farley mengambil risiko besar ini dengan harapan untuk menemukan kembali jiwa asli Ford, yaitu pembuat kendaraan yang memberikan pengalaman tak terlupakan. Ini seperti seseorang yang memutuskan untuk berhenti dari rutinitas yang nyaman dan mencoba sesuatu yang sepenuhnya baru. Ada rasa takut, ada kemungkinan besar untuk gagal, tetapi ada juga harapan untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Chapter 3. Menghadapi rasa takut. Ketika Jim Farley mengumumkan keputusan ini, banyak yang meragukan langkah tersebut. Menghentikan produksi model yang sudah mapan seperti Fusion dan Fiesta, bukanlah keputusan yang mudah. Sama seperti kita merasa takut untuk keluar dari situasi yang aman, Ford juga harus menghadapi rasa takutnya. Bagaimana jika keputusan ini salah? Ini bukan sekadar perubahan strategi. Ini adalah taruhan besar yang bisa menentukan masa depan perusahaan. Pikirkan sejenak tentang rasa takut terbesar yang pernah Anda alami dalam hidup. Apakah itu perasaan cemas saat harus memulai sesuatu yang baru, berbicara untuk diri sendiri, atau mungkin harus melepaskan sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan diri Anda? Michael Easter mengatakan bahwa rasa takut adalah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar menuju pertumbuhan. Ketika kita merasa takut, artinya kita sedang mendorong diri melampaui batasan yang ada. Jim Farley dan tim Ford merasakan ketakutan yang sama ketika memutuskan untuk meninggalkan mobil-mobil yang dianggap aman, dan mencoba sesuatu yang jauh lebih berisiko.
Tetapi, di saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa ketidaknyamanan ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kembali jati diri Ford yang telah lama hilang. Setiap kali Anda merasa takut, tanyakan pada diri sendiri, apakah ketakutan ini muncul karena tantangan ini terlalu sulit, atau karena saya belum pernah mencobanya sebelumnya? Ketakutan seringkali menjadi pintu menuju versi diri kita yang lebih kuat. Chapter 4. Mengubah strategi hidup. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Ford, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? 1. Tinggalkan zona aman. Jika Anda biasanya hanya melakukan aktivitas yang sudah Anda kuasai, cobalah untuk mencoba hal baru yang menuntut keterampilan berbeda. Misalnya, cobalah hobi baru, atau ikuti kelas di bidang yang belum pernah Anda coba. 2. Evaluasi zona nyaman Anda. Tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali Anda merasa benar-benar tertantang? Jika sudah lama, saatnya mencari pengalaman baru yang lebih menantang. 3. Ciptakan misogi pribadi. Buatlah satu tantangan besar untuk diri sendiri setiap tahun, seperti Ford yang merombak total strateginya. Ini bisa berupa mempelajari keterampilan baru, mengunjungi tempat yang belum pernah dikunjungi, atau menetapkan target yang mendorong Anda ke batasan baru. Kesimpulan. Michael Easter mengingatkan kita bahwa tanpa ketidaknyamanan, kita akan kehilangan kesempatan untuk benar-benar meraih potensi terbaik kita. Ford menunjukkan bahwa keluar dari zona nyaman, dan beralih ke strategi baru yang lebih menantang, adalah cara untuk menemukan kembali makna dan kekuatan. Ketika Anda terlalu lama berada di zona nyaman, Anda mungkin merasa aman, tetapi Anda juga kehilangan kemampuan untuk berkembang, dan mencapai hasil yang lebih besar. Jadi, ketika Anda menghadapi tantangan baru, baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam mencapai tujuan pribadi, jangan lari dari rasa takut dan ketidaknyamanan tersebut. Terima ketidaknyamanan itu sebagai tanda bahwa Anda sedang melangkah ke arah yang benar. Apakah Anda pernah punya momen ketika harus keluar dari zona nyaman? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk diskusi menarik lainnya. Tetap cerdas, dan sampai jumpa di episode berikutnya.